teman-teman, kembali lagi Hai, di seputar film bersama saya Rahmat. dan saya Tegar. Ya, kali ini kita akan membahas jumlah penonton nih di tahun 2020. Film-film Indonesia di tahun 2020 itu ada 15 film, teman-teman. Jadi, mari kita Ya, bahas. Ya, langsung aja ya, karya langsung aja. Yang nomor 15 ini ada Anak Garuda Anak Garuda ya, Anak Garuda. dengan jumlah penonton ju- penonton ya, ada 111. 111.797. Jadi Anak Garuda ini ya apa diambil dari kisah nyata ya yang ada di Malang, yaitu Ya, Sekolah Selamat Pagi Indonesia, yang ya menceritakan gimana perjuangannya agar bisa menjadi sukses, intinya seperti itu ya. ya. Dan kita belum nonton karena kita Ya. mau nonton juga karena ada kendala, kita mau nonton tiba-tiba Ya. udah nggak ada di Malang, itu intinya Udah nggak ada. sangat kita telat. Menurutmu Iya. gimana ini dengan film Anak Garuda ini, Gar? Ya mungkin dari film Anak Garuda ini tuh bisa diambil kesimpulan kenapa ya? Karena apa? Mungkin ini kisah-kisah kayak inspiratif gitulah, kayak kisah-kisah motivasi gitu yang harus apa ya? Mungkin harus banyak yang nonton gitu kan, karena apa ya? Mungkin media promosinya kan udah banyak banget kan, yang ada di jalan juga banyak, di apa ya, di poster, mungkin di bis kan juga ada banyak juga, yang mungkin dengan perolehan penonton segini sayang sih. Benar-benar ini. Media promosinya banyak dari film Anak Garuda ini ya, sangat meluas sebenarnya. Iya. Tapi nggak tahu kenapa Iya. penontonnya hanya 111 itu. Mungkin kurang minatnya penonton ketika menonton film ini. Nggak ada Iya. ketertarikan tersendiri mungkin. Mm-mm. Langsung aja ya, langsung ke nomor 4 Yap. ada Mangga Muda dengan jumlah penonton 112.317. Maksudnya Yap. saya itu. Menurutmu gimana, Gar, untuk film Mangga Muda ini? Sebuah film komedi. Film apa Halo? ya, mungkin bisa dibilang film komedi yang mungkin apa ya, diangkat di film Mangga Muda ini tuh apa ya, mungkin bisa dibilang bukan apa ya, keadaan atau kondisi yang baru lah, mungkin beradaptasi dengan film-film yang lama, mungkin apa ya, dalam permasalahannya mungkin ya hampir sama kayak film-film yang sebelumnya, yaitu kayak film-film komedi Iya. lah, film-film komedi dan Ya, film-film apa namanya, kayak komedi-komedi gitu lah. Ya, tapi menurutku walaupun film ini kurang begitu menarik buat kita tonton, tapi ketika kita mencoba menonton itu benar-benar komedinya dapat, walaupun ada beberapa komedi yang menurut kita miss ya, gagal, kita Iya. kena ketawanya itu jarang, dan tapi sekalinya dapat itu ketawanya luar biasa ya memang. Langsung Iya. aja yang ke-13 ada apa, Gar? Titus Mystery of the Enigma. Nah, ini apa, dengan jumlah penonton 156.738. Ya. Ini film apa ya, kayak film kartun lah ya, film kartun yang ada di Indonesia, yaitu apa, menceritakan tentang kayak apa, detektif yang apa, memecahkan sebuah Iya, detektif. permasalahan. Nah, itu sih. Mungkin lucunya ini mungkin apa ya, dikemasnya dalam versi anak-anak mungkin ya, dalam apa ya, target filmnya ini loh, mungkin menuju ke anak-anak itu. Ya, mungkin cocok untuk anak-anak lah ya. Apalagi ini Indonesia berani mengeluarkan film animasi di tengah beberapa film animasi luar negeri yang begitu bagus, dan di sini Indonesia cukup bersaing lumayan dengan kemunculan The Mystery of the Enigma. Enigma ini 156. Ini awal yang luar biasa dari MNC Picture gitu loh, mengeluarkan film ini. Dan sebentar lagi kita tahu, jika tidak ada kendala yang kita tahu yang dialami oleh Indonesia, ada pandemi corona ini kan, ya semoga ada film Nusa kan yang sebenarnya tayang ya di tahun 2020 ini, dan semoga saja cepat selesai pandeminya dan tetap tayang film Nusa gitu. Yap. Itu sih harapan kita. Nah, itulah. Langsung Bener-bener. yang ke-12 ya, ada Janin dengan jumlah penonton 183.673.000 penonton. Yap. Ini bagaimana menurutku? Janin, film Ya, horor, apa lagi ya? banyak film horor. Film ini kan udah, iya sih. Apa, film ini kan udah kita bahas kan di apa, di video Iya, video kita sebelumnya, dan itu Iya, ada iya. kalau nggak salah ratingnya jelek deh ya. Iya, itu kita film sampah sih lagi. Nggak tahu kenapa ya, Iya, setiap bener. bulan itu pasti ada film horor bagus, ada film sampah. Ini termasuk film sampahnya. Iya. Ya mungkin apa namanya, permasalahan yang diangkat juga nggak begitu kuat, sama apa, Iya, nggak cerita yang begitu dibangun juga ya gitu-gitu aja lah. Ya, nggak ada yang menarik dari film ini, intinya itu ya.
Ya itu intinya. Ya kalau semisal apa namanya buat segi horornya sama jump scare-nya ya bisa dibilang masih nanggung lah, kayak kurang apa ya, Iya, kayak kurang masih ditekenin nanggung. gitu loh di jump scare-nya sama Iya ya, horornya itu. masih nanggung lah. Di nomor 11 ini Ayo. ada toko barang mantan, yaitu dengan jumlah 217.818. Nah, menurutku apa Iya. ya, dari segi jumlah sama apa ya, permasalahan yang diangkat di toko barang mantan ini kayak apa ya, kayak kurang cocok aja sih mau apa dengan perolehan jumlah segini ya kan, karena apa ya, permasalahan Iya yang bener, ditampilkan di kurang toko cocok. barang mantan ini mungkin ya itu mungkin apa ya, udah bagus sih, mungkin bisa dibilang bagus banget kan ya, ada seorang apa namanya patah hati gitu, nggak apa ya, nggak terlalu Ya mikirin soal cerita-cerita pacarnya standar aja Indonesia gitu. lah ya. Iya benar, namun apa ya, Cerita. si Reza Rahardian ini mempunyai pikiran dan ingin membuka usahanya, yaitu menjual apa, Iya, kayak barang-barang benar-benar. mantan lah. Ketika kita nonton kita sudah berekspektasi tinggi kan, dan nyatanya ya cuman segitu aja, dan tidak ada yang spesial ya, cuman gitu-gitu aja, tapi ada kurang ada bumbu-bumbunya intinya gitulah ya di film Iya. ini yang bikin menarik film ini. Ya, Nah itu sih. langsung ya, tapi menurutmu cocok nggak nih toko barang mantan meraih 217? Kalau menurutku Menurutmu layak nggak dari itu? nyentuh angka 500 ya. Kalau menurutku loh ya, mungkin nyentuh angka 500 Ya, masih seharusnya cocok bisa lah. 500 ya, tapi Iya. mungkin penonton kurang begitu suka dengan yang ada namanya mantan-mantan ya. Jadi mungkin Ya mungkin apa namanya, udah ter-mindset lah, udah apa ya, terfikirkan Iya. dalam apa ya, yang menonton tuh ketika ada mungkin bisa menebak ibu alur mantan lah. ceritanya intinya gitu ya. Iya. Dan langsung yang ke 10 ada Dignited karya Fajar Nugros dengan jumlah penonton 236.210.000 penonton. Ini luar biasa nih. Ini Fajar film Nugros. apa namanya, percintaan Menurutmu ya? Bagaimana? Percintaan dalam Iya, percintaan. SMA lah, yaitu ada sosok, kalau Iya, nggak salah masa-masa namanya Alfi ya, remaja, ha. Alfi yang diperankan Iya, oleh Alfi, Al, benar-benar. iya, yang diperankan Al kalau nggak salah. Ya Al Ya Ghazali. kayak Ha. apa ya, percintaan semasa SMA lah, apa yang satunya ini Iya. orangnya dingin banget, terus satunya ini apa ya, kayak caper lah yang si ceweknya ini. Namun apa ya, dengan Benar-benar. perolehan segini menurutku cukup sih, cukup sih, karena apa Ya, ya, cukup. mungkin kita lihat di apa ya, di film percintaan yang lain mungkin ada serial versi FTV-nya itu mungkin permasalahan yang diangkat Ya, mungkin benar, udah benar, banyak. ya, benar Dan sih. ini memang mau diangkat ke bioskop aja. Dan sebenarnya juga film ini kan sebenarnya cerita menye-menye, tapi di sini Fajar Nugros ini kan pengen konfliknya pengen dibuat begitu besar gitu loh, begitu konfliknya Iya. pengen dibikin ribet, dan kita nonton juga anjir ribet banget, dan padahal ya juga intinya cuman itu aja, cuman segitu-gitu aja gitu ya. Iya ketika kita nonton. Ya mungkin bisa dibilang banyak Iya. dramanya lah. Ada Ya. Rasuk 2 dengan jumlah penonton 376.985. Nah ini kita apa ya, bisa dibilang sempat kecewa sih dari Rasuk yang kedua ini, karena nggak apa Iya, ya, udah nggak benar. semenarik Kita yang sempat pertama gitu sih yang kita mikir. Iya, lebih menarik yang pertama menurut kita Iya, ya, iya. memang begitu ya, tapi selalu begitu ketika horor dibuat yang kedua pasti jelek. Karena apa ya, mungkin apa ya, dari Nikita Willy-nya juga yang memerankan sama apa ya, mungkin yang sangat disayangkan itu di endingnya sih, kalau aku masih inget ya di endingnya. Oh iya, benar-benar. Karena apa ya, kayak Iya, menguap rahasia yang ingin apa ya, yang ingin setan ini sampaikan pesan lah ya, intinya seperti itu. Iya, benar-benar. Dan ini juga kalau nggak salah kan ini nih kan ya, apa yang bukan nggak salah sih, memang iya kan, apa soal yang itu kan pakaiannya yang kurang make sense. Suster masa begitu seksinya kan nggak Oh, mungkin kan, iya, seharusnya iya, kalau di iya, rumah iya, sakit benar. seharusnya kan lebih sopan lah, atau lebih apa kan gitu kan seharusnya. Apa ya, Betul. menyesuaikan sama yang di Indonesia lah mungkin itu kan, dari segi pakaiannya kan, Iya, kostumnya kan. kalau iya, kalau suster celananya pendek, aku setiap hari ke rumah sakit. Sakit terus ya. Iya, ke rumah sakit terus sih. Ya. Langsung aja yang
Yang ke-8 ada Aku Tahu Kapan Kamu Mati, yang jumlah penontonnya 647 penonton. Yap. Ini menurutmu bagaimana ini? Ya. Soal film Aku Tahu Kapan Mati ini rata-rata diisi oleh selebgram ya? Ya, Ada benar-benar. Ricis, ada banyak lah. Ada apa namanya? Ada selebgram, terus ada apa namanya? Influencer juga gitu sih. Mungkin Iya, banyak Iya. itu. Mungkin apa ya? Gimana menurutmu ini filmnya? Mungkin ingin apa ya? Kan di sini kan apa yang diajarkan selebgram sama influencer kan pasti dalam tanda kutip memanfaatkan followersnya kan, yang ada banyak itu kan, yang untuk Iya, benar. agar Intinya apa pengen namanya itu, menaikkan ratingnya film ini lah biar bagus. Tapi Iya. setelah dilihat dari film ini tuh apa ya? Mungkin kayak film horor yang apa ya? Yang kayak baru berkembang gitu loh, bukan jelek tapi Iya, kayak benar-benar. baru Benar berkembang sih. gitu loh. Karakternya kan juga kurang mendukung kan intinya gitu Iya, kan. Dari benar. film ini banyak karakter yang terbuang sia-sia dengan adanya film ini ya percuma sih kalau semua dihilangkan juga nggak apa-apa nggak ada. Intinya gitu. Nggak perlu ada semuanya juga jalan film ini cuman kru-krunya aja. Waduh, jangan gitu lah. Ketujuh ya ada Mariposa dengan jumlah penonton 496.000 penonton. Wah, ini dia film yang sangat dan amat alay. Diangkat dari novel, fenomenal. Menurutmu bagaimana ini film yang diadaptasi dari novel karya Lulu AF yang disutradarai oleh Fajar Bustami dan lagi-lagi menduetkan antara Angga Yunanda dan juga Zara JKT48. Ya, Menurutmu ini bagaimana tentang film ini? Apa ya? Bisa dibilang film yang khusus untuk anak apa ya? Bisa dibilang ABG lah, anak-anak yang Remaja lah ya. yang baru mengenal percintaan sama Iya, baru benar. apa ya? Kayak baru mengenal apa ya? Masa-masa SMA Masa lah. cinta, Iya, masa masa percintaan cinta gitu. juga kan ya. Di sini lagi karena di sini temen-temennya tuh jatuh cinta. apa ya? Kayak lebay banget gitu loh. Apa dialognya dari si Zara. Ya terlalu kemudian- ada yang hiperbola, memang Mm-mm. ada yang terlalu hiperbola. Iya. Bener sih. Sama itu apa namanya? Mungkin dari segi warnanya itu cukup bagus banget loh warnanya, terus dari sekolahnya pakaiannya Iya, juga tone itu sama warnanya semua. bagus banget juga. Iya. Mungkin dari segi itu sih apa konsistennya si apa namanya si art directornya itu ingin apa menyesuaikan pakaiannya, terus tempatnya seperti ini. Oh ya, warna-warnanya Iya, ya, bener. terus yang pas itu mungkin musiknya ya, semisal apa dialognya seperti ini, adegannya seperti ini, dan kemudian musiknya yang ditampilkan seperti ini, itu kayak membangun mood tuh bagus banget itu di film ini. Iya, ketika yang paling keren tuh yang ketika adegan Olimpiade, ada 2 adegan Olimpiade kan. Yang Olimpiade pertama itu musiknya tegang, ditambah dengan adegannya itu chaos, jadi saling berantem itu antara Acha, Juna dan juga Iqbal kan itu saling berantem. Terus ketika di Olimpiade yang kedua musiknya tegang, tapi dengan adegan yang lebih santai, lebih sudah bisa kompak intinya gitu, dan bisa menunjukkan mood yang berbeda tapi dengan musik yang sama itu inti. Bagus Oh ya, sih, yang di keren-keren. scene terakhir Musiknya itu keren ya. Ya kalau apa ya, mungkin pesan-pesan aja sih dari mungkin yang kalian apa nonton ini yang apa ya usianya masih ABG, yang masih baru mengenal percintaan, jangan selalu baik itulah, sama sadar diri aja sih. Misal Iya, benar. misal ditolak ya udahlah, Iya. cukup lah, jangan terlalu Sadar diri. dikejar-kejar gitulah. Dan ini juga dan ini kan Mariposa kan ini karena kebetulan di tengah pandemi kan ya, Iya. Mariposa ini tayang kan ya. Iya benar. Dan ternyata undur diri sementara, jadi terpaksa pamit dulu untuk sementara sebelum Iya. ketika situasi sudah kondusif baru kembali lagi. Benar-benar. Nah, menurutmu nih Gar, kita tebak-tebakan Iya. aja nih. Menurutmu jika isu pandemik ini udah kelar, apakah ketika Mariposa dikeluarkan lagi, apakah se-booming yang sebelum ada pandemik ini menurutmu? Kalau menurutku sih, Apakah sama-sama kencangnya atau bagaimana? kalau menurutku sih agak
agak kurang ya, kan apa namanya banyak udah review Ya, dari apa YouTube juga yang udah apa ya menspoilerkan lah film ini tuh, sama ada apa namanya beberapa yang udah mengangkat film ini. Mungkin menurutku agak menurun sih ya, tetap apa ya mungkin tetap dari perolehan Iya, 700 benar-benar. apa ya 741.000 ini mungkin masih bisa naik, mungkin bisa nyentuh angka 800, tapi iya mungkin apa ya tapi hype-nya tuh masih kurang agaknya kayak susah kemarin. lah kalau umpamanya 1 juta. Ha. Iya, karena udah hype-nya udah naik nih, tiba-tiba terputus gara-gara Iya, ya. bener. Kita tidak bisa salahkan lah ya memang. Mm-mm. Ha. Kita tidak bisa salahkan pandeminya. Iya. Mau nggak mau ya seperti itu, karena daripada tetap ada di bioskop nggak ada yang nonton, ya mending Iya. terpaksa diputus aja terlebih dahulu. Ya. Yang keenam ada Teman Tapi Menikah 2 dengan jumlah penonton 832.801. Iya, iya. Wah, ini adalah lanjutannya dari Ya, yang bener. pertama sih. Cuma yang apa yang beda di 2 Iya, sama bener, 1 bener. ini apa yang sebagai yang istri lah, yang sebagai ceweknya ini beda. Tapi menurutku lebih cocok yang Mawar. Di sini Mawar itu lebih kelihatan aura siap menikahnya loh, udah cocok kalau ibaratnya disandingkan untuk iya serius, udah adegan menikahnya udah cocok di sini. Dan ya apa namanya, atau walaupun mungkin ya mukanya kayak ibu-ibuan gitu ya. iya benar-benar. Nah di sini juga apa namanya juga dia itu karakternya di sini kuat, cukup bisa ngeblend gitu, menggantikan karakter Vanessa. Dan di sini kan konfliknya lebih dewasa kan, lebih Iya, bener-bener. sudah gimana sih konflik ketika menikah terus hamil, ngidam, dan menghadapinya itu seperti apa, itu sih sebenarnya Ya yang bisa terjadi. bisa dibilang tuh permasalahan itu yang apa namanya pasca menikah. Jadi setelah menikah itu permasalahan Iya, apa pasca nikah. saja. Pengantin-pengantin baru apalagi ketika mendapatkan bayi dengan ketidaksiapan, dengan udah direncanain mau liburan ternyata hamil, itu kan Iya. sebenarnya sebuah hal yang wajar. Tapi di sini karakter di sini hamil itu kayak wow, kayak ibaratnya kayak hamil di luar nikah seperti itu. Ya kayak apa ya, bisa dibilang kayak sebuah bencana atau apa ya. Maksudnya tuh siap nggak siap ya harus Iya, siap. eh. Itulah intinya. Ya, di kelima ada Mangku Jiwo dengan jumlah penonton 806 penonton. Yap. Menurutmu bagaimana ini, Gar, tentang film Ya, Mangku Jiwo film ini tuh apa ya, mungkin mengangkat apa ya horor tradisi lah yang ada di Jawa, khususnya di Yogyakarta kan, mungkin ya, karena apa Iya, benar-benar. setnya itu kebanyakan ada di daerah Yogyakarta, di Magelang, yaitu sih dilihat dari apa ya, mungkin tempat-tempat yang kayak di sebelah Sungai Bengawan Solo kalau nggak salah, itulah apa tempatnya. Iya, benar-benar. Sama kalau nggak salah di Keraton juga, di Keraton Jogja juga itu tempatnya. Itu film ini tuh Iya, apa benar ya, nih, dan dari segi horornya tuh mungkin bisa dibilang konsisten lah, dari segi warnanya juga, apa namanya perpindahan Iya, warnanya benar, ada juga. kekonsistenan lah ya, Iya. yang tidak sia-sia lah ketika nonton film ini. Dan juga ada apa namanya, seperti jadi ketika kita nonton ini kita tidak merasa film horor, ini sebuah film tragedi. Jadi kita dijelaskan nih gimana awal kemunculan dari kuntilanak tersebut. Ini kan jump scare, tapi ceritanya bisa diikuti dengan begitu nyaman. Tapi ada beberapa kendala yang membuat kita tidak nyaman, seperti ketika adegan cepat itu cukup tempo dari film tersebut cepat itu kurang begitu maksimal gitu dimanfaatkan, Iya, cukup iya, iya. jelek. Tapi ketika adegan lambat itu benar-benar slow dan kita bisa menikmati, dan lebih suka ketika adegan lambat kan. Benar. Seperti itu intinya. Sama apa ya, mungkin di sini ada satu apa ya, mungkin 1-2 scene lah itu apa ya, kayak memperlihatkan adegan yang sangat menjijikkan itu, yang apa yang memotong tikus kemudian apa dikumpulkan sama nasi dan kemudian dimakan. Nah itu apa ya, Iya, bener, ya, ya itu. ya cukup menjijikkan lah. Jadi semisal apa ya mau makan ya mungkin teringat itulah. 4 ada apa, Gar? Keempat adalah Sebelum Iblis Menjemput ayat 2 dengan jumlah penonton Ya, 863.003. Nah ini apa ya, bisa dibilang setnya ya cuma di satu rumah itu aja, dan apa ya, mungkin ngemasnya dalam satu rumah itu mungkin bisa dibilang rumit, tapi berhasil sih. Ya, tidak begitu perlu banyak set, tapi bisa menciptakan ketegangan tersendiri di film ini memang. Bener.
Iya, iya. Bener sih. Sama apa namanya? Apalagi Mungkin apa ya, porsi karakternya di dalam film apa Sim A 2 ini mungkin semua dapat Iya, porsi bener. masing-masing sih. Semua dapat porsi masing, nggak Ya ada yang porsinya apa, pas semua ya. nggak ada yang dianatilikan gitu loh. Iya. Ya semuanya pas sesuai porsinya, nggak ada yang rebutan karakter intinya gitu kan dari Nah, sebuah film bener-bener. ini gitu kan, sebelum Iblis menjemput. Jadi ada porsinya si Alfi, ada porsinya si Nara, ada porsinya Iya. tersendiri. Jadi pas lah ketika kita nonton, oh nyaman. Ya tapi walaupun tidak sesadis yang sebelum Iblis menjemput ayat 1 kita akui Nah, itu. benar. Nah, sekarang tanya, apa dengan perolehan jumlah penonton 863.000 ini menurutmu gimana nih? Apa namanya? Cukup apa enggak? Menurutku layak aja sih yang Oh, gitu karena ya. dari yang sebelum Iblis menjemput ayat 1 itu kan juga penontonnya juga tidak pernah masuk 1 juta, belum, Iya, hampir, benar, bahkan hampir. dan di sini 800. Heeh. Dan di sini di sebelum Iblis menjemput ayat 2 kan juga hampir kan ya, Mm-mm. hampir menyentuh entah ini kita belum tahu kabarnya sih sebelum Iblis menjemput ayat 2 ini pamit seperti mariposa, pamit sementara atau memang benar-benar udah pamit keseluruhan. Iya. Kita juga belum tahu ya, karena atau menurutku kalau ibaratnya pamit secara pamit total, tidak kembali lagi, mungkin bakal merugikan karena Iya, bentar lagi bener sih. 1 juta nih. Iya, tinggal Timo dikit mungkin aja bisa, lah. iya tinggal dikit lagi 1 juta. Kasihan Timo. Wah. Buatlah dia senang dengan 1 juta penonton. Ketiga ada Akhir Kisah Cinta Sidul. Ini dengan jumlah penonton 1.155.859 penonton. Ini Bagaimana menurutmu ini yang Sidul movie banget nih? iya. Keluarga Sidul nih sebagai Wah. fansnya. Ini kan apa ya? Mungkin Gimana menurutmu mungkin ini? dengan perolehan apa namanya angka 1 juta mungkin lebih kan, sampai 1.155.000 ini mungkin menurutku dengan angka segini cukup dan mungkin bisa dibilang fantastis lah, bisa lebih lah dari yang apa namanya sebelumnya kan. Mungkin kritikan yang ada di Akhir Kisah Cinta Sidul ini mungkin mungkin dari beberapa adegan aja sih yang kayak kurang terjelaskan, dan kenapa Sidul milih Jainab daripada Sarai itu kan kayak Iya, kurang benar. terjelaskan aja sih. Cuma dari segi ceritanya mulai dari menit pertama sampai menit ke yang terakhir atau enggak yang yang ending gitu, menurutku cukup bagus sih dari segi ngemasnya, pengambilan kameranya juga ya cukup lah. Ya walaupun lagi-lagi ketika di film ending, di film terakhir trilogi, setiap film lah, film Dylan, film apapun Iya. itu pasti ketika dibuat 3 sequel, pasti yang terakhir itu kurang begitu memuaskan, entah kenapa. Iya, benar. Dan entah apa yang terjadi lah gitu di film-film Indonesia, pasti itu. Dan kita merasa, oh iya mungkin ada yang kurang ditekankan lah, mungkin dari segi ceritanya, dari inti segalanya itu kan. Menurutmu apa lagi nih, Gat? Dari Akhir Kisah Cinta Sidul nih. Ya ini mungkin yang terakhir ini mungkin pesan aja sih, pesan untuk ya mungkin Iya, kita iya. semua lah dalam dalam kisah percintaan lah ya, tetap Iya, benar. harus memilih dan jangan sampai misal kita memilih yang pertama nih, nah jangan sampai gimana caranya jangan sampai menyakiti yang nomor 2. Dan kenapa itu juga Iya. yang nomor juga kan juga ada anaknya, juga ada si buah hatinya. Tetap aja sih Iya. menganggap semua tuh keluarga walaupun dalam status itu udah tidak ada hubungan apa-apa. Ya intinya gimana pun caranya sih untuk bisa ngeangkat lah, bisa merangkul penonton yang misalnya di awal juga 1 juta, gimana cara merangkulnya kan ya, agar dan gimana cara mengemas ceritanya agar sebagus yang pertama. Yap, Gitu kan intinya dari sebuah Ya. film itu. Ya, nomor 2 ini ada film nanti kita cerita tentang hari ini dengan jumlah penonton 2.256.908. Nah, ini nih Ya, film benar. yang mengangkat permasalahan yang Ya, yang sangat baik dan Keluarga, bagus. dekat dengan Indonesia lah. Ya, Masalah keluarga, masalah
Ya masalah di rumah lah, gimana sih ketika ada masalah di rumah itu sih intinya. Nah, itu sih. Menurutmu bagaimana ini Ger? Kalau menurutku ini film yang bagus dan film walaupun di Malang ketika awal pemutaran hype-nya tidak begitu kencang. Iya, benar Tapi benar. ketika di hari kedua benar-benar langsung kencang gitu loh. Iya. Menurutmu bagaimana tentang film NKCTHI ini? Film ini tuh apa ya? Mungkin bagusnya tuh di saat bagaimana menyelesaikan masalahnya. Mungkin bisa dibilang di menit tengah sampai ke ending sih. Kan itu kan apa namanya? Mungkin semisal apa bagaimana masalah itu muncul kan mungkin hampir sama kayak yang lain. Tapi Iya, benar. bagaimana cara Permasalahannya lah ya. iya, bagaimana masalah itu muncul yang sangat tinggi dan bagaimana cara menyelesaikannya itu di film ini cukup bagus banget dan cukup apa ya? Iya, Mempunyai durasi yang pas lah untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah ini. Iya, dan karakternya pasti seperti si Aurora, si Iya. Awan, si Angkasa itu benar-benar pas. Tapi ketika adegan si apa yang si Angkasa ya kalau nggak salah yang marah kan ya marah Oh, kepada iya, iya. bapaknya udah muak setelah bertahun-tahun disimpan perasaannya, Ya, merasa itulah. jengkel akhirnya pecah di malam itu juga kan. Iya. Keren sih, keren film NKCTHI ini. Ya itu sih. Langsung saja lanjut yuk ke film. Oh ya, intinya gimana intinya tentang film ini? Intinya tentang film dalam ini bagaimana film ini menurutmu? tuh kayak apa ya namanya? Mungkin dalam satu kategori itu harus sama-sama tuh semuanya tuh terbuka. Tidak ada yang apa ya ditutupin Ya, itu masing-masing lah. ditutupin. Walaupun sekecil apapun masalahnya harus diungkapkan lah ya agar tidak ada masalah-masalah yang ditimbulkan. Intinya sih itu dari setiap yang ingin ditonjolkan di NKCTHI. Ya, itu sih. Yang pertama nih ada film Milea Suara dari Dilan dengan jumlah penonton 3.122.263. Wah, ini Menurutmu bagaimana tentang film ini? ya kalau menurutku sih dari yang film yang sebelumnya yang menyentuh angka 5 juta di film yang apa terakhir ini nyentuh angka 3 juta menurutku cukup lah ya. Kan karena kebanyakan apanya? Kebanyakan tuh cuplikan dari yang sebelumnya dan yang Iya. dan yang terakhir ini cuma ya menambahkan beberapa aja lah. Mungkin bisa dibilang 20% lah dalam film yang terakhir ini. Ya syuting sendiri lah ya. Ibaratnya kalau penonton yang belum pernah nonton Dilan 1 2 3 di Dilan 1 2 mungkin akan bisa mengikuti alur ceritanya di Milea Suara dari Dilan ini dan Iya, benar. dan benar kan ya, dan akhirnya selesai juga ya film Dilan ini setelah menghantui Ya, perfilman Indonesia dan akhirnya selesai juga pada tahun 2019 ini. Kalau di film ini tuh apa ya? Ya mungkin itu sih kalau aku yang agak males nontonnya tuh ya itu cuplikan yang apa yang di film sebelumnya tuh. Oh, sama ini apa namanya? Yang ada di waktu perjalanan Dilan yang di Jogja itu kan ngelewati kayak apa Oh iya, benar. apa namanya? Bisa dibilang perkotaan lah. Lampu Agak merah itu misal lah? di situ yang lampu merah ya. Oh ya, lampu merah ya. LED lampu udah pakai digital LED kan itu nggak Iya, tahu itu. tahun segitu udah memang semodern itu Jogja atau nggak tahu lah kita. Ya. Ya, mungkin kita ada sama yang itu miss sih, di bagian itulah. ya, sama itu sih apa namanya mungkin apa ya dialognya juga sama yang film sebelumnya itu mungkin bisa dibilang hampir sama lah. Dari segi ngomongnya Dilan juga, segi Iya, iya. ngomongnya Milea juga hampir disamakan sih kayak film sebelumnya. Yaitu bagus sih kalau dari sebuah film itu tetap apa namanya konsisten gitu menggunakan dialog seperti itu. Ya ketika di reuni kan ada Dilan kan dengan kostum yang sama, nggak tahu di sini kenapa Dilan nggak ada perubahan dari segi kostum lah atau dari segi karakternya, rata-rata ya cuman pakai jas, jean gitu aja, padahal yang lain udah modis, udah zamannya udah berubah, yang lain udah berpakaian berbeda lah itu, tapi di Iya. sini kurangnya Dilan di sini pakainya sama-sama aja, nggak ada perubahan Yep. dari gaya berpakaian Dilan. Ya apa ya mungkin yang agak ditambahkan itu kan apa di novelnya itu kan apa namanya Milea butuh Dilan itu gimana? lah nggak ada yang Dilan sampai Ya, kuliah nggak ada lanjutannya kan. sampingnya itu nggak ada, cuma yang di film ini mungkin untuk apa ya menambahkan durasinya lah
agar lebih panjang gitu mungkin. Ya mungkin film Indonesia, penonton Indonesia itu kurang begitu suka ketika film itu menggantung, harus ada kejelasan. Makanya mau nggak Ya, mau bener. si Pidi Baik dan juga Fajar Bustami menambahkan lah agar bisa memuaskan penonton Indonesia. Tapi ya tidak ada yang puas sama sekali dengan ending yang diinginkan lah. Iya, Film iya, ini. iya, benar. Bener kan ya? Ya. Oke, mungkin itu aja ya Gar ya Yuk. untuk 15 film Indonesia dengan peringkat penonton tertinggi di tahun 2020. Ya. Dan kita memohon maaf nih kalau kualitas kita beberapa bulan ini mungkin agak sedikit menurun karena kita Ya. eh, Karena ada wabah lah. secara terpisah ada wabah yang bikin kita akhirnya collabnya secara terpisah, Iya. bikin videonya secara terpisah. Bener. Dan mungkin kita bisa menghibur teman-teman melalui video. Iya. Oke, jangan lupa apa Gar? Film itu selera. Dan jangan lupa Follow Instagram follow kita juga di film underscore seputar, oke? Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan subscribe. Sebarkan ke teman-teman kalian yang suka nonton film. Saya Rahmat. Oke, tegas. Dadah. Dadah.